Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, yaitu topik C, bunyi dan sifatnya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama mulai membahas dan mempelajarinya secara bersama-sama. Nah anak-anak, kita lanjut ya. Topik C, bunyi dan sifatnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan esensial pada topik ini, yaitu yang pertama, bagaimana bunyi merambat? Yang kedua, mengapa ada bunyi keras dan pelan? Yang ketiga, apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Yang keempat, apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Dan yang terakhir, apakah kita bisa meredam suara? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan esensial ini, anak-anak wajib memperhatikan pembahasan video kali ini ya, anak-anak, untuk bisa menjawab pertanyaan esensial ini. Tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan karakteristik bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Yuk kita lanjut ke pembahasan materi pada topik C. Nah, anak-anak, kita baca dulu yuk. Aga, Ian, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di atas? Apa sumber bunyinya? Setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di kelas 4, kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, bagaimanakah sifat bunyi dan mengapa bunyi beraneka ragam? Kita langsung ke penjelasan ya anak-anak. Nah anak-anak, ketika gaya bekerja pada suatu benda dan membuat benda tersebut bergetar, maka akan terbentuk bunyi. Nah, getaran benda ini membuat udara di sekelilingnya menjadi ikut bergetar. Getaran udara inilah yang merambat sampai di telinga sehingga kita bisa mendengar bunyi. Berbeda seperti cahaya, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium tersebut bisa berupa benda padat, cair maupun gas. Hal ini menyebabkan tidak ada bunyi yang dihasilkan di ruang vakum. Nah anak-anak, kita langsung saja ya. Sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi merambat ke segala arah. Nah anak-anak, berbeda dengan cahaya yang merambat lurus, bunyi merambat ke segala arah. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa mendengar bunyi walaupun tidak melihat langsung sumber bunyinya. Media padat merupakan penghantar bunyi yang paling baik karena kerapatan partikel yang tersusun pada benda padat. Oleh karena itu, bunyi yang dirambatkan pada media padat akan terdengar lebih keras dan cepat. Adapun udara memiliki kerapatan partikel paling renggang, sehingga udara bukan menjadi penghantar bunyi yang paling baik. Nah, itu sifat bunyi yang pertama. Kita lanjut ke sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Walaupun dinding dan lantai di kelas atau di rumah terbuat dari benda yang keras, kita tidak mendengarkan gaung atau gema. Hal ini dikarenakan ruangan tersebut terisi dengan benda-benda lain yang menyerap suara. Contohnya seperti tirai, karpet, buku, tas, bantal, dan benda-benda lainnya. Namun, hasil yang berbeda bisa terjadi jika ruangan tersebut kosong. Nah, anak-anak, itu sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan.
Sifat bunyi yang ketiga yaitu tinggi rendah dan intensitas bunyi. Nah, anak-anak, tahukah kalian energi bunyi merambat melalui sebuah medium dalam getaran yang terus berulang? Jumlah getaran yang dihasilkan setiap detiknya disebut dengan frekuensi. Jumlah frekuensi ini akan mempengaruhi tinggi rendah nada. Semakin tinggi frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nada yang dihasilkan. Frekuensi diukur dengan satuan hertz atau Hz. Nah, anak-anak, itu sifat bunyi yang ketiga yaitu tinggi rendah dan intensitas bunyi. Pasti dari kalian bertanya-tanya, apa sih intensitas bunyi itu? Nah, anak-anak, intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Nah, anak-anak, bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Anak-anak bisa memperhatikan gambar di samping ya. Ini adalah suara petir yang memiliki intensitas yang tinggi. Nah, anak-anak, perhatikanlah dua gambar di bawah ini ya. Gambar yang pertama itu adalah anak yang sedang meniup suling. Yang kedua, anak yang sedang bermain gitar. Nah, anak-anak, intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Kemudian penjelasan berikutnya, senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Nah, anak-anak, kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Ini adalah seorang anak yang sedang bermain drum. Nah, anak-anak, ini ada beberapa pertanyaan. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut serta pembahasannya. Yang pertama, hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini? Ini adalah jawabannya bervariasi anak-anak. Ini juga merupakan pendapat dari masing-masing. Yang kedua, apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Yaitu jawabannya adalah cahaya merambat lurus, sedangkan bunyi merambat ke segala arah seperti sifatnya. Yang ketiga, mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Jawaban dan pembahasannya adalah karena ada benda-benda lain yang menyerap bunyi. Di dalam kelas ada tas, tirai, dan benda-benda lainnya. Dengan demikian, pantulan bunyi tidak menghasilkan gaung atau gema. Pertanyaan yang nomor 4, apa yang mempengaruhi jenis-jenis bunyi? Yang mempengaruhi jenis-jenis bunyi yaitu yang pertama, tinggi rendah nada, serta intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. Pertanyaan yang nomor 5, bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Jawaban dan pembahasannya yaitu mengubah tinggi atau rendah nada dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lambat, bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, dan sebagainya. Mengubah intensitas dari bunyi dengan memberikan gaya yang berbeda. Selanjutnya, dari pembahasan tadi kita sudah menemukan beberapa kosakata baru ya anak-anak. Yang pertama yaitu nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Yang kedua, gema. Apakah gema itu? Gema adalah bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah bunyi selesai atau terjadi di area yang luas. Kosakata yang ketiga, gaung. Gaung ini merupakan bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara. Gaung ini biasanya terjadi di area yang kecil. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Yaitu kita akan sama-sama belajar gangguan penglihatan pada manusia. Nah, anak-anak, beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makan, serta untuk berkomunikasi.
Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian, suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lainnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kemampuan ekolokasi ya, anak-anak. Ini adalah kelelawar. Ketika kelelawar akan menentukan arah dengan pantulan suara tersebut untuk mendeteksi benda, mangsa, dan sebagainya. Nah, suara akan memantul saat kena ke benda-benda di sekitarnya, sehingga kelelawar dapat mengetahui di mana ada benda, mangsa, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kemampuan ekolokasi. Nah, anak-anak, tahukah kalian kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, yang diantaranya yaitu ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Ultrasonografi atau yang sering kita sebut dengan USG adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Di gambar ini adalah ekolokasi yang dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Anak-anak bisa lihat ya tanda-tanda panah itu ketika suara yang dipancarkan oleh vadometer, kemudian suara memantul saat mencapai dasar laut, dan kembali suara yang dipantulkan dan diterima kembali oleh alat. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembahasan kita pada topik ini. Nah, anak-anak, apa yang sudah aku pelajari pada topik ini? Yaitu yang pertama, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah. Yang kedua, bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair maupun gas. Yang ketiga, bunyi bisa dipantulkan oleh benda-benda keras seperti tembok, batu, dan sebagainya. Namun, bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak seperti busa, bantal, karpet. Yang keempat, tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Yang kelima, seberapa keras bunyi dihasilkan disebut dengan intensitas. Kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan pada benda. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang topik C, yaitu bunyi dan sifatnya. Semoga video ini berguna untuk anak-anak ya. Dan semoga dengan video pembahasan kita kali ini anak-anak lebih paham dan tentunya lebih memahami lagi pada topik ini ya anak-anak. Tetap semangat, tetap ceria, tetap sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya anak-anak jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak. See you, bye-bye.